Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bermimpi mencintai seseorang dan benar-benar mencintainya di dunia nyata? Tapi bagaimana kalau seseorang yang kita cintai itu adalah seorang anak kecil? Ini dia suatu kisah yang diambil dari kisah nyata Muhammad Qasim dengan seorang wanita, dan ternyata wanita di dalam mimpi itu adalah anak kecil. Apakah ada cinta yang terpaut di antara keduanya atau bagaimana? Mari kita simak saja kisahnya. Kisah ini diambil dari sebuah tulisan atas nama Syarifah. Kita bacakan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi ini saya alami saat masih berusia 9 tahun. Kala itu saya seperti berada dalam tubuh seorang gadis yang seumuran dengan Muhammad Qasim. Sebenarnya ada 3 orang dalam mimpi saya, yaitu Muhammad Qasim, saya, dan si pemuda yang nantinya akan ditakdirkan menjadi Dajjal. Kami adalah 3 terbaik berasal dari satu sekolah yang sama, yaitu sekolah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan karena saya adalah perempuan, saya didiskualifikasi dari calon pemimpin dunia. Jadi kedua orang ini sudah melewati 4 pertandingan. Dan ini adalah pertandingan kelima, yaitu melukis langit. Namun sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memilih Muhammad Qasim pada pertandingan sebelumnya dikarenakan penghinaan Dajjal atas kekalahan Muhammad Qasim pada perlombaan kedua di hadapan semua murid. Nah, karena saya perempuan, saya di sini hanya ikut-ikutan saja dan saya sama sekali tidak dinilai. Dan yang terakhir kali ini adalah mewarnai langit. Sebenarnya masalah mewarnai langit ini Dajjal kurang pandai ya. Dia tidak terlalu bisa, tetapi dia datang lebih awal daripada kami berdua. Dia datang untuk meraih Allah, untuk memberikan pekerjaan itu kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala diam saja karena Allah sudah marah atas kejadian itu. Lalu saya meraih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Dajjal. Saya merasa kasihan dengan Dajjal. Ya Allah, izinkanlah dia untuk melakukan pekerjaan ini. Setidaknya dia mencoba. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang saya dan kemudian mengizinkan Dajjal melakukan pekerjaan itu. Saya sedikit merasa senang. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan Dajjal karena kegigihannya, pikiran saya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pergi. Dajjal berusaha keras untuk mewarnai langit dengan cat, tapi seluruh cat itu jatuh ke bawah dan tidak sedikit pun menempel di langit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang. Dia sangat murka karena Dajjal menghabiskan semua cat itu dan betul-betul tidak bisa mewarnai langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala marah besar, mengatai Dajjal dan mengusirnya. Saya pun ikut ketakutan luar biasa. Namun sungguh tak disangka, Dajjal kemudian menggerutu, membuat sumpah bahwa dia akan menjadi musuh terbesar Muhammad Qasim. Dan ketika Allah berpaling darinya, setelah itu dia pergi. Sementara saya masih berada di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dunia ini sudah dipenuhi dengan syirik, dan aku ingin seseorang melakukan sesuatu. Kata-kata itu Allah ulangi hingga berkali-kali. Dan saya pun diam saja. Kemudian saya berkata, engkau tahu kan, aku akan melakukan apapun untuk engkau. Kata saya kepada Allah. Lalu Allah berkata, aku ingin anak laki-laki, maksudnya untuk melakukan pekerjaan itu, pekerjaan berat itu. Kemudian Allah menyuruh saya, kamu warnai 1/4 langit, dan sisanya biarkan Muhammad Qasim melakukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pergi. Saya pikir saya bisa menuntaskan semuanya bahkan sebelum zuhur. Jika pekerjaan ini cepat selesai, maka saya dapat meluangkan waktu. Saya bisa pulang cepat dan berjalan-jalan dengan Muhammad Qasim di pasar. Maka saya hampir menyelesaikan semua itu hingga tinggal kurang 1/4 lagi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang. Allah pun marah dan berkata, bukankah aku sudah bilang, warnai 1/4 saja, bukan semuanya. Dan saya pun diam. Dan Allah langsung menghapus warna yang saya buat tadi, hingga menjadi tinggal 1/4-nya saja seperti yang Allah suruh kepada saya. Kemudian saya pun masih duduk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berkata kepada Allah, biarkan saya mewarnainya dan berikan tugas itu kepada Muhammad Qasim. Lalu Allah diam saja dan tidak mengubri saya. Aku merayu lagi, lihatlah sampai sekarang dia masih belum datang. Bagaimana kalau dia tidak datang?
Dan Allah berkata, dia pasti akan datang. Kemudian saya berkata lagi, Muhammad Qasim itu malas, bukankah dia selalu datang terlambat? Kemudian Allah bilang, aku akan menunggu. Saya terkejut dengan jawaban Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat untuk melihat Muhammad Qasim. Dia sedang apa? Dan malaikat pun pergi untuk melihat Muhammad Qasim. Dan kembali kemudian berkata Muhammad Qasim sedang tidur. Dan Allah berfirman, biarkan. Malaikat pun mulai ketakutan. Kemudian Allah memerintahkan lagi, setelah beberapa saat, lihat dia sedang apa. Malaikat itu pergi ke Muhammad Qasim dan kemudian kembali, dan malaikat itu berkata, dia sedang duduk. Dan Allah berfirman lagi, biarkan. Malaikat itu menjadi semakin ketakutan. Kemudian Allah menyuruh lagi, setelah beberapa saat, lihat dia sedang apa. Dan malaikat itu berkata, masih sedang duduk. Allah berfirman, dia biarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui Muhammad Qasim akan datang. Dan Muhammad Qasim dalam perjalanan. Kemudian Allah bilang kepadaku, sebentar lagi Muhammad Qasim datang. Aku ingin bicara sesuatu dengannya dan kau jangan menguping. Kau pulanglah, tapi jangan lewat jalan biasa, lewatlah jalan memutar, agar Muhammad Qasim tidak melihatmu. Karena kalau sampai dia melihatmu, dia akan mengejarmu. Allah mengulanginya hingga 3 kali. Dalam hati saya berkata, mana mungkin Muhammad Qasim mengejarku. Aku tidak ada masalah dengannya dan hubungan kami baik-baik.